Berbeda dengan minggu pertama di mana hanya ada fertilisasi, pembelahan, dan juga awal implantasi, pada minggu kedua terjadi proses perkembangan blastokis. Blastokis pada akhir minggu pertama yang menempel pada endometrium akan membentuk 3 struktur utama, yaitu inner cell mass atau embryoblast yang berwarna biru yang nantinya akan berkembang menjadi embrio, tropoblast yang berfungsi sebagai dinding blastokis, dan juga rongga blastokis. Tropoblast selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi 2, yaitu sitotropoblast yang berwarna merah muda, dan juga sinsitotropoblast yang berwarna kuning. Sitotropoblast berfungsi sebagai dinding luar blastokis, sedangkan sinsitotropoblast berfungsi untuk melekatkan blastokis di dalam endometrium uterus. Embryoblast atau inner cell mass juga akan berdiferensiasi menjadi 2, yaitu hipoblast yang berwarna kuning dan juga epiblast yang berwarna biru. Hipoblast yang di luar endometrium selanjutnya akan mengitari dinding blastokis sehingga membentuk suatu formasi yang dinamakan exocolamic membrane. Rongga tengah yang terbentuk dari lingkaran hipoblast ini akan membentuk suatu rongga yang dinamakan yolk sac. Sedangkan epiblast, bagian yang terimplan pada endometrium, selanjutnya juga akan berdiferensiasi menjadi 2, yaitu amnion dan juga amnion cavity. Blastokis yang sudah terbentuk 2 rongga ini, yaitu yolk sac dan juga amnion cavity, selanjutnya akan berproses untuk melakukan implantasi ke dalam endometrium uterus. Ini adalah kondisi ketika blastokis telah terimplantasi di dalam endometrium uterus. Blastokis yang sudah terimplan di dalam endometrium selanjutnya akan beradaptasi membentuk 3 area desi2, yakni desi2 basalis yang berfungsi menyelimuti blastokis bagian dalam, desi2 capsularis yang berfungsi menyelimuti blastokis bagian luar, dan desi2 parietalis yang tidak menyelimuti blastokis. Pada rentang waktu ini, terjadi perkembangan signifikan pada lapisan luar embrio untuk menyiapkan sistem pendukung kehidupan janin. Prosesnya dimulai dengan perkembangan lakuna di mana muncul rongga-rongga kecil pada lapisan sinsitiotropoblast yang kemudian saling terhubung membentuk lacunar networks. Bersamaan dengan itu, pembuluh darah ibu mengalami pelebaran membentuk material sinusoid. Ketika lakuna ini menyatu dengan sinusoid, darah ibu mulai mengalir ke dalam sistem tersebut, menandai dimulainya sirkulasi uteroplacenta primitif. Di bagian dalam, terbentuk lapisan sel baru yang disebut extraembryonic mesoderm. Di dalam lapisan mesoderm ini, muncul rongga besar yang dikenal sebagai extraembryonic coelom, rongga atau rongga chorion. Pada akhir periode ini, terbentuklah chorion yang menjadi dinding utama kantung kehamilan, serta connecting stalk atau tangkai penghubung yang nantinya akan berkembang menjadi tali pusat. Selanjutnya pada hari ke-15 atau pada awal dari minggu ketiga. Nah, pada hari ke-15 ini terjadi proses gastrulasi, yaitu perubahan dari blastula menjadi gastrula. Embrio yang tadinya hanya berupa 2 lapis sel, dia itu akan berubah membentuk 3 lapisan germinal primer. Tanda dari dimulainya proses gastrulasi ini adalah munculnya garis primitive streak. Nah, garis ini berawal dari bagian yang dekat dengan connecting stalk atau tail end, kemudian akan bergerak menuju ke arah head end. Garis ini sangat penting karena ia menentukan suhu tubuh kita. Bagian ujung atasnya akan membentuk kranial dan bagian bawahnya menjadi caudal. Pada ujung dari primitive streak itu terdapat struktur seperti tonjolan yang disebut sebagai primitive node. Di sini merupakan primitive node. Kemudian setelah terbentuk primitive streak, sel-sel pada epiblast ini akan bermigrasi menuju ke bagian tengah dari primitive streak. Kemudian dia akan masuk ke dalam sini. Proses ini disebut sebagai proses invaginasi. Pada proses ini terbentuk 3 lapisan utama yang disebut sebagai trilaminar embryonic, yang terdiri dari lapisan ectoderm atau lapisan luar, kemudian lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan juga yang terakhir adalah lapisan endoderm atau lapisan dalam. Lapisan trilaminar embryonic ini disebut juga sebagai primary germ layers karena 3 lapisan ini akan berkembang menjadi suatu organ. Dan dapat dilihat di sini bahwa lapisan endoderm dan juga ectoderm itu merupakan sel epitel, sedangkan lapisan mesoderm itu merupakan jaringan ikat. Dan di sini bisa dilihat struktur apa saja yang akan dihasilkan oleh lapisan-lapisan trilaminar embryonic ini. Nah, untuk lapisan ectoderm dia itu akan membentuk kulit, sistem saraf, dan juga sistem indera. Sedangkan lapisan mesoderm dia itu akan membentuk sistem muskuloskeletal karena dia terdiri dari jaringan ikat. Kemudian dia juga membentuk sistem kardiovaskular, pembuluh darah, dan juga sistem reproduksi. Sedangkan lapisan endoderm dia itu akan membentuk saluran pencernaan, sistem pernafasan, hati, pankreas, dan juga kelenjar tiroid. Baik, setelah itu saya akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap ini masih dalam cakupan gastrulasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 perkembangan bawah bagian, yaitu perkembangan prosesus notochord, lalu yang kedua ialah membran oropharyngeal dan kloaka, lalu yang terakhir ialah perkembangan allantois. Sel-sel mesoderm akan bermigrasi ke arah kranial dari modus primitif menuju lempeng prekordial. Sel-sel ini membentuk tabung berongga yang disebut prosesus notochord. Untuk sementara, proses ini menyatu dengan endoderm di bawahnya, menciptakan hubungan sementara antara rongga amnion dan juga kantung kuning telur. Setelah melalui tahap lempeng notochord, sel ini melipat kembali ke atas dan membentuk batang sel padat yang disebut notochord. Membran oropharyngeal terletak di ujung kranial di diskus embrionik, terbentuk saat sel-sel endoderm di bagian kranial menebal dan membentuk area sirkular yang disebut lempeng prekorda. Ectoderm di atasnya menempel kuat pada lempeng ini. Awal dari membran ini adalah menentukan sumbu longitudinal embrio dan bertindak sebagai batas depan saluran pencernaan primitif. Allantois muncul sekitar hari ke-16 sebagai tonjolan kecil dari dinding belakang kantung kuning. Lokasi tonjolan ini masuk ke dalam tangkai penghubung yang nantinya akan menjadi tali pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan embrio di hari ke-17 sampai ke hari 21. Pada tahap ini, merupakan tahap lanjutan dari proses granulasi maupun organogenesis pada proses embriologi. Untuk tahap perkembangannya, terdiri dari neural plate, neural fold, neural groove, dan lain-lainnya yang akan saya bahas kali ini. Nah, untuk tahap pertama, dapat dilihat pada gambar yang paling atas, di sini terdapat pengembangan atau perkembangan dari neural tube, ataupun dapat dikatakan untuk bentuk awalnya menjadi neural plate. Nah, di neural plate ini kita kenal sebagai tahap neurulasi akibat penebalan sel-sel ektoderm yang menebal.
Sebelumnya, yang dia berbentuk pipi akan menjadi lempeng saraf yang datar. Kemudian, lempeng ini akan terus memanjang mengikuti sumbu tubuh embrio yang telah diatur oleh primitive streak ataupun garis primitif. Setelah itu, terjadi pembentukan lipatan, yakni neural fold dan neural groove. Lipatan lempeng saraf di kedua sisi ini akan mendekat hingga menyatu dan membentuk neural tube pada gambar kedua. Setelah terjadi tahap neurulasi, akan terbentuk dua lapisan di lapisan mesoderm, yaitu somit dan intraembryonic kolom. Seiring dengan memanjangnya neural tube, para aksial mesoderm memadat menjadi bentuk kotak yang disebut somit, yang akan menjadi peta masa depan di tubuh manusia untuk menentukan arah di diferensiasi seperti vertebrae, otot rangka, maupun lapisan kulit ataupun yang kita biasa dengar dengan dermatom. Kemudian, di bagian lateral mesoderm akan terbentuk intraembryonic kolom yang nantinya akan menjadi sekat organ tubuh kita secara permanen. Salah satunya adalah rongga perikardium, rongga pleura, dan rongga peritoneum. Oke, akhir minggu ketiga, tepatnya hari ke-22, di titik ini, embrio mulai membangun sistem yang akan menopang hidupnya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Semuanya berawal dari sinyal molekuler. Sel-sel mesoderm splenic di dalam embrio mulai memproduksi faktor angiogenik, terutama VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor. Faktor inilah yang menjadi komando bagi sel-sel untuk berdiferensiasi menjadi angioblast jika apakah sel endotel pembuluh darah. Angioblast ini kemudian berkelompok membentuk blood island, pulau-pulau kecil yang nantinya akan menyatu dan membentuk jaringan pembuluh darah pertama embrio. Secara bersamaan, di regio kardiogenik, yaitu di bagian kranial embrio, sepasang endokardial tube atau tabung endokardial mulai terbentuk. Keduanya berasal dari sel-sel mesoderm kardiogenik yang berdiferensiasi. Seiring proses lateral folding atau pelipatan lateral embrio, kedua tabung ini bergerak ke arah midline dan berfusi menjadi satu tabung tunggal. Inilah yang kita sebut sebagai primitive heart tube. Jadilah jantung primitif pertama embrio. Primitive heart tube ini kemudian berdiferensiasi menjadi membentuk beberapa segmen dari kranial ke kaudal, terbentuk bulbus arteriosus yang nantinya akan menjadi aorta dan arteri pulmonal, kemudian bulbus cordis yang nantinya akan menjadi ventricle kanan, terus ada primitive ventricle akan menjadi ventricle kiri, primitive atrium akan menjadi atrium kanan dan kiri, dan juga sinus venosus yang menjadi tempat masuknya darah dari vena-vena besar. Mengapa jantung ini harus terbentuk secepat ini? Jawabannya sederhana, namun sangat logis. Di minggu pertama, embrio masih bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen hanya melalui difusi langsung dari jaringan di sekitarnya. Tapi seiring embrio yang terus tumbuh dan ukurannya semakin besar, difusi saja tidak lagi cukup. Embrio butuh sistem pengiriman yang aktif dan efisien. Ia butuh pembuluh darah sebagai jalur dan jantung sebagai pompanya. Nah, kemudian kita bergeser ke sisi luar embrio, di antara muka antara embrio dan dinding rahim, terjadi pula perkembangan yang tak kalah penting, yaitu pembentukan chorionic villi. Chorionic villi terbentuk dari jaringan trophoblast lapisan terluar embrio yang mulai berproliferasi dan menginvasi ke dalam endometrium ibu. Proses berlangsungnya dalam 3 tahap. Yang pertama terbentuk primary villi, yang kedua secondary villi, dan yang ketiga tertiary villi. Nah, di antara chorionic villi ini, yang satu dengan yang lain, terdapat ruang kosong yang disebut intervillous space atau ruang intervillus. Ruang ini terbentuk ketika syncytiotrophoblasts menginvasi dan mengerosi sinusoid maternal, pembuluh darah kecil milik ibu di endometrium. Darah ibu pun mengalir masuk dan mengisi ruang-ruang di antara villi tersebut. Mengapa ini sangat penting? Intervillous space adalah tempat terjadinya pertukaran zat antara ibu dan embrio. Oksigen dan nutrisi dari darah ibu akan berdifusi masuk ke dalam kapiler villi, sementara karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme embrio akan berdifusi keluar. Dan inilah cikal bakal plasenta. Kelak setelah seluruh sistem villi krionik beserta intervillous space ini akan berkembang dan terorganisasi menjadi plasenta yang matang. Sementara itu, tangkai yang menghubungkan embrio dengan villi chorionik yang kita kenal sebagai connecting stalk akan berkembang lebih lanjut menjadi tali pusat atau umbilical cord, membawa 2 arteri dan 1 vena yang menjadi jembatan kehidupan antara ibu dan bayi.